Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Tentunya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ovilda Isantri Neolaham. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, semester 5. Nah, adik-adik, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas praktikum IPA mengenai pesawat sederhana. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar tentang pesawat sederhana, kan? Mari, simak video ini baik-baik ya. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut jenis-jenis pesawat sederhana yang dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, pesawat sederhana tuas atau pengungkit. Yang kedua, pesawat sederhana jenis bidang miring. Yang ketiga, pesawat sederhana jenis baji. Yang keempat, pesawat sederhana jenis katrol. Dan yang kelima, pesawat sederhana berjenis roda berporos. Nah, adik-adik, pada kali ini saya akan membahas mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Pengungkit atau tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Contohnya gunting, palu, dan jungkat-jungkit. Berikutnya, pengungkit atau tuas yang posisi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya stapler. Dan yang terakhir, pengungkit atau tuas yang letak kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya tukang bangunan menyekop pasir. Kemudian kita masuk pada praktikum sederhana. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Selamat menyimak. Nah, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dapat adik-adik lihat di sini. Ada sepotong kardus berukuran kecil, memanjang, yang saya gunakan sebagai papan. Dan potongan gelas aqua yang saya gunakan sebagai titik tumpu. Sedangkan dua tutupan botol parfum ini ukurannya sama besar. Saya gunakan sebagai titik beban dan titik kuasa. Kita rangkai terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat, apabila titik tumpu kita letakkan di tengah, dengan kedua sisi diberi beban bermassa sama, maka keduanya akan seimbang. Kita asumsikan di sini yang kiri adalah titik beban dan yang kanan adalah titik kuasa. Jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik beban, maka yang terjadi titik kuasa akan menurun. Dapat dilihat seperti ini. Titik kuasa semakin menurun di sini memiliki arti yaitu kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan juga beban akan semakin lebih ringan. Selanjutnya kita akan pindahkan titik tumpu mendekati titik kuasa. Jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik kuasa, maka yang terjadi adalah titik beban akan menurun. Dan jika titik tumpu didekatkan lebih dekat lagi dengan titik kuasa, maka titik beban akan semakin menurun. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat suatu beban akan semakin banyak dan juga akan terasa sangat berat. Jadi, dapat kita simpulkan dari percobaan kali ini yaitu apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban,
maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sedikit dan juga beban akan semakin ringan. Nah, adik-adik, dengan demikian maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Tentunya untuk menyambut pembelajaran-pembelajaran kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!